Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fajar Syaiful Akbar, selaku dosen pengampu mata kuliah Anggaran Sektor Publik kelas C, kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual. Sebelum memulai pemaparan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Gebi Natalia Borusitorus dengan NPM akhir 043. Selanjutnya ada Rich Mayang dan NPM akhir 059. Selanjutnya ada saya sendiri, Cynthia Melinda dengan NPM akhir 068. Selanjutnya ada Firda Nabila dengan NPM akhir 078. Lalu ada Firsano Triardana Putra dengan NPM akhir 190. Lalu ada Faris Isyaraki Arya Sandi dengan NPM akhir 202. Dan yang terakhir ada Pramuji Rafli dengan NPM akhir 208. Untuk yang pertama yaitu perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia. Jadi sistem akuntansi pemerintahan adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintahan dalam mengelola kekayaan daerah atau negara untuk kesejahteraan masyarakat. Beberapa fase perubahan pencatatan akuntansi pemerintahan tersebut kemudian dituliskan oleh Herlambang sebagai berikut. Pada masa Orde Baru, yang pertama tahun 1975 hanya ada sistem administrasi atau tata usaha keuangan daerah. Kemudian tahun 1979 sampai 1980, sistem administrasi atau tata usaha keuangan tersebut masih dilakukan secara manual serta belum memiliki standar akuntansi pemerintah. Kemudian tahun 1986, Departemen Keuangan menyusun sistem alokasi anggaran. Proses tersebut dilakukan secara manual. Kemudian tahun 1987 sampai 1988, sistem yang telah disusun oleh Departemen Keuangan di tahun sebelumnya mulai dilakukan simulasi pada Departemen Pekerjaan Umum, Sosial, Perdagangan di wilayah Jakarta, Medan, dan Surabaya. Kemudian tahun 1992 mulai dibentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara atau BAKUN yang bertugas membukukan transaksi, membentuk standar akuntansi pemerintahan, dan mengimplementasikan standar dan sistem yang telah dirancang. Yang kedua ada era reformasi. Yang pertama di tahun 2001 sampai 2002, tepatnya di tanggal 1 Januari 2001 mulai dilaksanakan secara serentak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, serta mengenalkan sistem akuntansi basis kas, modifikasi, serta double entry bookkeeping dalam pencatatan keuangan daerah. Lalu di tahun 2003 sampai 2004 mulai dilakukan reformasi akuntansi sektor publik dengan menerbitkan 3 undang-undang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dan di tahun 2005 dikeluarkannya Peraturan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah mulai disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan tersebut, di mana penerbitan PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut sekaligus membuka sejarah baru terhadap pengelolaan keuangan negara. Lalu di tahun 2010 dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada peraturan tersebut, pemerintah dituntut untuk menerapkan akuntansi akrual secara penuh. Untuk selanjutnya yaitu akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya yang terkait diakui, dicatat, serta disajikan di laporan keuangan pada periode saat terjadinya transaksi dan peristiwa tersebut tanpa memperhatikan ada atau tidaknya penerimaan dan pengeluaran kas saat itu. Pencatatan akuntansi berbasis akrual ini dinilai paling komprehensif. Dasar hukum dari penerapan SAP berbasis akrual pada instansi pemerintah pusat maupun daerah adalah PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 tersebut, baik pemerintah pusat maupun daerah wajib untuk menyelenggarakan basis akrual 4 tahun setelah tahun 2010 atau selambat-lambatnya tahun 2015.
Di sisi lain, akuntansi berbasis akrual ini tentu juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan penggunaan basis akrual antara lain: 1. Relatif sederhana. Yang kedua, mudah dipahami dan dilaksanakan. Yang ketiga, proses audit lebih mudah. Dan yang keempat, memudahkan dalam pengendalian belanja. Sedangkan kelemahannya antara lain: 1. Rentan terhadap manipulasi arus kas. Yang kedua, mendorong kecenderungan belanja hingga menghabiskan anggaran. Yang ketiga, tidak ada pengendalian aset non-kas secara terkoordinasi melalui akuntansi. Yang keempat, pembengkakan utang dan resiko kebangkrutan tidak terdeteksi melalui akuntansi dan laporan keuangan. Yang kelima, tidak menggambarkan beban keuangan yang sebenarnya, terutama beban penyusutan aset tetap. Serta yang keenam, tidak mampu menghasilkan neraca sehingga negara tidak mengetahui posisi dan resiko keuangan. Materi selanjutnya adalah komponen akuntansi berbasis akrual. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Menurut Furkan 2012, LRA menyediakan berbagai informasi penting sebagai dasar dalam memprediksi penerimaan sumber daya ekonomi. Selain itu, LRA juga menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan pemerintah terkait dengan indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam fungsi pemerintahan. Selanjutnya yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan tentang saldo anggaran lebih awal atau saldo tahun sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa, lebih atau kurang. LPSAL dibuat untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu yang ketiga adalah laporan operasional atau LO. Laporan operasional merupakan laporan keuangan pemerintah yang memberikan informasi terkait seluruh kegiatan operasional keuangan pemerintah pusat maupun daerah, di mana di dalamnya meliputi komponen pendapatan LO, beban serta surplus atau defisit operasional. Laporan operasional disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Selanjutnya yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan tentang pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, dan koreksi yang secara langsung dapat menambah atau mengurangi ekuitas. Koreksi tersebut antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan mendasar lainnya. Yang kelima, neraca. Neraca dalam laporan keuangan pemerintahan menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pengklasifikasian aset dalam neraca meliputi aset lancar dan aset tidak lancar. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Selanjutnya yang keenam, laporan arus kas atau LAK. Implementasi terhadap basis akrual di sektor pemerintahan menjadikan pemerintah pusat dan daerah juga wajib untuk menyusun laporan arus kas. Fungsi dari laporan arus kas adalah menyediakan informasi terkait dengan sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama periode akuntansi yang bersangkutan, serta menyediakan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan keuangan pemerintah. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau familiar disebut dengan CALK merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan. CALK banyak memberikan informasi, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif seperti pengungkapan kebijakan serta penjelasan kinerja pemerintah dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah. Baik, selanjutnya adalah studi kasus penerapan akuntansi berbasis akrual di Selandia Baru. Latar belakang diterapkannya akuntansi berbasis akrual. Selandia Baru merupakan negara di barat daya Samudra Pasifik yang termasuk dalam wilayah persemakmuran Britania dan menganut pemerintahan demokrasi parlementer. Kemunduran ekonomi Selandia Baru pada era 1970-an memaksa pemerintah untuk mereformasi sistem pemerintahan, termasuk sistem akuntansi pemerintahannya. Pemerintah Selandia Baru mengubah pengelolaan keuangannya dengan menggunakan pengukuran kinerja yang lebih sesuai dan spesifik. Penentuan kembali tujuan penggunaan sistem akuntansi, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, dan perubahan dalam penyajian laporan keuangan.
Sebelum penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual, manajemen keuangan pemerintah Selandia Baru didominasi oleh kontrol input yang terdesentralisasi. Sistem lama ini mengatur masalah perbendaharaan dan pelayanan publik yang kaku dan mendetail. Alokasi anggaran mengunci informasi mengenai penerimaan anggaran, aktivitas pemerintah, dan jenis pengeluaran. Pengaturan tersebut dianggap kaku dan membuat pengambilan keputusan seperti pegawai, pejabat, atau menteri tidak mempunyai fleksibilitas dalam mengambil kebijakan. Keadaan tersebut melatar belakangi pemerintah Selandia Baru untuk mengembangkan sistem tata kelola keuangan negara yang terintegrasi dan komprehensif, yaitu yang pertama, menerjemahkan strategi pemerintah ke dalam keputusan dan tindakan. Yang kedua, mengkonfirmasikan pengambilan keputusan oleh pemerintah. Yang ketiga, mendorong sistem pemerintah untuk responsif dan efisien. Dan yang terakhir, secara konstan melaksanakan reformasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, tahapan dalam implementasi. Suksesnya penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Selandia Baru didukung oleh penerapan beberapa tahap berikut ini. Yang pertama, dukungan perubahan. Keberhasilan penerapan sistem akuntansi baru dalam pemerintah dapat terwujud karena adanya dukungan dan komitmen bersama antara pemimpin dalam sektor publik, baik dalam parlemen maupun para eksekutif. Yang kedua, manajemen risiko. Transisi dari sistem lama ke sistem baru pasti mempunyai potensi munculnya risiko-risiko yang dapat berdampak besar ataupun kecil dalam proses peralihan. Pemerintah Selandia Baru melakukan komunikasi secara intensif dengan departemen atau lembaga sehingga tiap elemen pemerintah paham mengenai apa yang sedang dilakukan dan mengerti kunci-kunci dasar dalam reformasi. Yang ketiga, penerapan di departemen. Sebagian besar departemen telah menyelesaikan pengembangan sistem akuntansinya dalam waktu 1 tahun dan dalam waktu 18 bulan semua departemen telah siap dengan sistem akuntansinya. Yang keempat, standar akuntansi pemerintahan. Pembuatan standar akuntansi pemerintah yang bertujuan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Pedoman ini memberikan pedoman bagi departemen dan pemerintah dalam menerapkan sistem akuntansinya. Yang kelima, penyediaan sistem akuntansi. Pemerintah Selandia Baru bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan akuntansi dalam menyediakan perangkat lunak untuk mendukung sistem informasi dan manajemen keuangan. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam implementasi dan penyelesaiannya. Masalah yang muncul yaitu terkait dengan penilaian aset, kriteria pengakuan pajak, dan pengakuan bantuan dan subsidi. Masalah penilaian aset muncul karena tidak tersedianya informasi harga perolehan secara historis dari penggunaan metode kas. Pemecahan masalah ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan net current value. Kriteria pengakuan pendapatan pajak memerlukan kajian yang lebih dalam. Secara umum, kewajiban pajak dapat diakui ketika muncul kewajiban dari wajib pajak seperti dikeluarkannya surat ketetapan atau pengonsumsian barang kena pajak. Kesulitan dalam pelaksanaan pengakuan ini disebabkan karena tidak ada atau sulitnya mendapatkan informasi yang andal dan relevan sehingga pengakuan pendapatan pajak tidak tepat waktu. Pendekatan yang diambil untuk memecahkan masalah pengakuan beban, bantuan, dan subsidi adalah apabila pembayaran bantuan dan subsidi itu masih bersifat discretionary sampai pembayaran dilakukan, maka beban akan diakui ketika pembayaran dilakukan. Pilihan lain yang dapat dilakukan adalah mengakui beban ketika kriteria tertentu telah dipenuhi dan pemberitahuan telah disampaikan kepada pemerintah. Demikian pemaparan materi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.